Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bahatri dengan NIM 60900122031. Saya dari jurusan Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2022 kelas B. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas offline selama Ramadan dengan mata kuliah pemrograman terstruktur oleh dosen Bapak Rahman. Baik, langsung saja kita akan masuk ke aplikasi developer C++. Nah, untuk di step pertama saya akan membuat file terlebih dahulu. Sini saya akan membuat file baru. Nah, untuk tugas kali ini yaitu memiliki beberapa ketentuan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada 6 ketentuan yang berlaku di tugas kali ini. Dan saya akan membuat programnya step by step. Nah, langsung saja di sini kita akan pertama men-save dulu filenya. Saya akan mengisi namanya itu di sini yaitu tugas offline Ramadan. Kita buat file baru terlebih dahulu. Kita buat nama filenya. Oke. Setelah berhasil, kita akan mengetikkan kodenya. Nah, di sini saya memakai header yang dasar-dasar saja, yaitu include iStream. Dengan tipe kemudian saya akan memasukkan fungsi utama. Karena dalam pemrograman kali ini tuh menggunakan looping, jadi saya menggunakan looping do while. Nah, di sini saya akan menggunakan do while. Sini saya akan mengetik while. Oke, untuk ketentuan yang pertama itu karena kita membuat sebuah program kasir, maka perlu kita terlebih dahulu mengetahui barang apa yang akan kita jual. Nah, untuk di program kali ini, adapun barang yang akan kita jual yaitu beras pandan wangi dengan ketentuan harga, yaitu kita bikin float karena harganya itu tidak masuk ke dalam bilangan bulat. Jadi makanya kita pakai float. Float harga beras itu sama dengan Rp12.875. Ini adalah harga berasnya. Kemudian kita masukkan yaitu int jumlah beras. Karena di sini kita akan diminta untuk memasukkan berapa banyak sih beras yang akan kita beli nantinya. Kemudian pasti ada bayar. Kemudian kita masukkan juga yaitu diskon di float karena diskonnya pasti angkanya itu bukan bilangan bulat, pasti ada komanya. Jadi kita masukkan di float. Kenapa saya di sini menuliskan 2 diskon? Karena terdapat 2 diskon dengan ketentuan yang berbeda. Yaitu yang pertama, diskon pertama itu pada saat barang yang dibeli itu kelipatan 2. Nah, sedangkan diskon yang kelima, jumlah barang yang dibeli itu lebih dari 50 kg, guys ya. Oke, sekarang kita pasti ada juga total harga dan terakhir ada sisa. Nah, oke. Ya, saya pakai double di diskon total. Seperti pada umumnya, saya akan mengetik terlebih dahulu apa sih judul dari program kali ini, yaitu program kasir toko beras pandan wangi online. Di sini saya akan mengetikkan terlebih dahulu yaitu info dari toko ini
Adapun info itu seperti nama produk dan juga harganya. Info harga dan produk. Kita harus presisi, guys. Untuk harga dari beras Punan Wangi itu ada di atas ya, guys. Tidak ada sih. Harga beras sama dengan 12.875.000 rupiah per kilo. Jadi untuk harga berasnya itu yaitu sebesar yaitu harga berasnya yaitu sebesar 12.875.000 rupiah dalam hitungan kilogram. Untuk info yang kedua adalah seputar diskon yang tadi. Kapan sih diskon itu berlaku? Itu diskon 1% berlaku apabila pembelian kelipatan 2 kg. Yang dimaksud dengan pembelian kelipatan 2 kg di sini yaitu apabila jumlah beras yang dibeli itu merupakan kelipatan 2, misalnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu diskon 5% berlaku apabila pembelian beras lebih dari 50 kg. Kita out. Kita tutup papan informasinya ya. Kalau saya sih menyebutnya sebagai papan informasi. Kita rapikan ya. Nah, untuk papan informasinya itu sudah ada, jadi selanjutnya kita akan memasukkan sebuah perintah ataupun instruksi. Nah, di sini saya akan masukkan cout jumlah beras yang ingin Anda beli, khususnya dalam satuan kilogram. Nah, untuk inputan jumlah beras ini masuk di jumlah beras yang di sini ya, yang di jumlah beras. Selanjutnya maka cout. Nah, di sini saya akan menggunakan operator ternary. Jumlah beras yang Anda beli sini saya akan menggunakan operasi ternary. Kurang jumlah beras lebih besar dari 50. Nah, di sini nih fungsi operator ternary-nya. Ini adalah lambang operator ternary, yaitu tanda tanya. Dimana jika benar, maka begini. Dan apabila salah, maka simbolnya begini. Ini ibarat true and false.
Sekarang kita masuk di logika seleksi, yaitu if. Nah, if jumlah beras lebih dari 50, maka yang terjadi adalah diskon 1 sama dengan jumlah beras dikali harga beras dikali dengan 1/100. Kita bisa menulisnya 0,1, tapi saya lebih memilih 1/100. Lebih kelihatan bagus saja sih. Kasih out. Nah, jika misalnya jumlah berasnya itu lebih dari 50, maka kita akan mendapatkan diskon dong. Anda mendapatkan diskon sebesar 5%. Oh, maaf, di sini 5% ya, guys. Saya salah tadi. Berarti di sini 5/100. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini. Saya sudah membuat 3 segmen. Yang pertama itu segmen pertama adalah media informasi, di mana kita bisa melihat harga berasnya dan juga diskon yang berlaku. Nah, kemudian di segmen kedua, di sini kita disuruh untuk memasukkan berapa sih jumlah beras yang ingin kita beli dalam satuan kilogram. Nah, sini setelah kita masukkan, maka di sini akan ada logika seleksi apakah beras yang kita beli ini lebih dari 50 ataupun tidak. Ini saya menggunakan operator ternary. Ini ya. Ini adalah nilainya jika bernilai benar dan ini adalah nilainya jika bernilai salah. Nah, selanjutnya di segmen ketiga saya menggunakan logika seleksi if else. Nah, jika memang jumlah berasnya itu lebih dari 50, maka diskon 1 berlaku dengan rumus jumlah beras dikali dengan harga beras dikali dengan 5% atau 5/100. Nah, dan jika jumlah beras mod 2 sama dengan 0, maka diskon 2 sama dengan jumlah beras dikali dengan harga beras dikali dengan 1/100. Pakai out, Anda mendapatkan diskon sebesar 1%. Else maka diskon sama dengan 0. Diskon 2 kamu tidak di segmen yang keempat itu, jika misalnya jumlah beras dibagi dengan atau hasil bagi dari jumlah beras itu habis dibagi 2 atau merupakan kelipatan 2, maka Anda mendapatkan diskon sebesar 1%. Nah, jika memang jumlah
jumlah beras tidak mencakup di kedua segmen in di atas, maka akan berlaku segmen yang lainnya, yaitu segmen else. Sini saya akan menggunakan function lambda dengan menjumlahkan diskon. Mohon maaf, mengurangi diskon. Menjumlahkan diskon 1 dengan diskon 2 jika memang terjadi sebanyak 2 diskon yang berlaku pada pembelian tersebut. Saya akan menggunakan fungsi lambda yaitu auto. Saya pakai variabelnya yaitu diskon total. Diskon total sama dengan menggunakan parameter X dan Y. Return X tambah Y. Oke, lanjut. INTA dengan diskon 1 sama dengan diskon 2. Diskon total. Di sini saya memakai fungsi lambda, di mana fungsi lambda dilambangkan dengan auto. Dan di sini saya pakai variabel diskon total dengan parameter X dan Y, kemudian parameter X dan Y ini ditambahkan. Nah, disinilah fungsi yang berlaku dengan parameter A dan B. Selanjutnya saya akan menambahkan rumus dari total harga. Total harga sama dengan jumlah beras dikali dengan harga beras dikali dengan diskon total. Jadi adalah total harga jadi ini adalah rumus total harga. Cout. Kemudian kita akan menampilkan total harga dari pembelian kita. Total harga sama dengan total harga. Untuk memanggil fungsi ya. Cout. Baik, untuk sekarang yaitu kita akan membuat sebuah struk pembayaran. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah kode untuk menghentikan program sementara. Itu sistem pause. Cara pembuatan itu begini. Sistem, kemudian ke atas, pause, kemudian 0, kemudian coba. Sini saya menggunakan kata ini bebas guys, jadi kita bisa memasukkan kata apa saja. Jadi saya menggunakan kata tekan enter untuk melanjutkan transaksi. Saya lupa, ini adalah oke. Ini saya akan membuatkan truk pembayaran dari kasir. Out truk pembayaran. Out total atau maaf tertampak di jumlah beras yang dibeli.
beras. Total diskon. Ini salah, sini ada diskon total. Jadi kita harus memperhatikan variabel-variabel yang kita pakai. Maaf, di sini saya akan menggunakan tipe data karakter untuk perulangan looping. Jadi saya akan menggunakan di sini dan sistem. Nah, setelah saya membuat tadi total harga, sini kita akan mengetahui total dari harga barang yang kita beli itu dengan rumus total harga sama dengan jumlah beras dikali dengan harga beras dikali dengan diskon total. Nah, di sini sudah tertera total harganya. Kemudian sini saya menggunakan sistem paus dan lanjut ke struk pembayaran. Mana kita diberikan informasi yaitu jumlah beras yang kita beli, kemudian total diskon dan
total pembayaran yang akan kita bayar. Nah, di sini kita akan memasukkan uang kita, kemudian akan terinput dibayar dan akan mengeluarkan sisa dari uang kita jika memang kita membayar lebih. Nah, saya akan menjalankan program ini. Kita coba. Nah, di sini di tampilan kita akan disuguhkan apa sih program yang kita buat, yaitu program kasir toko beras Pandan Wangi. Kemudian kita diperlihatkan beberapa informasi mengenai harga dan promo yang berlaku pada toko tersebut. Nah, di sini saya akan memasukkan misalnya jumlah beras yang ingin Anda beli, misalnya yaitu 2 kg. Nah, di sini karena jumlah beras yang Anda beli kurang dari 50 kg, maka saya tidak mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi saya hanya mendapatkan jumlah beras yang Anda beli merupakan 82, maka saya mendapatkan diskon sebesar 1%. Dan adapun total harga yang saya bayar yaitu Rp25.492.500. Nah, saya tekan enter untuk membuat transaksi. Nah, di sini jumlah berasnya itu 2 kg, total diskonnya itu 1%. Total pembayarannya itu ini, dan sekarang saya akan masukkan uang saya. Hanya uang saya itu Rp50.000. Nah, maka ini adalah sisa dari uang yang saya, maaf, di sini saya memasukkan Rp500.000, jadi ini adalah sisa uang saya. Oke, mungkin itu adalah sekian. Maaf. Nah, di sini ini adalah fungsi dari, maaf terlebih dahulu, ini adalah fungsi dari dual tersebut. Kita akan diberikan instruksi apa kita akan melakukan transaksi kembali ataupun tidak. Misalnya tidak, ya kalian ketik selain Y, misalnya O, maka berarti tugas atau programnya selesai. Nah, mungkin itulah tadi pemaparan presentasi pemrograman yang saya buat hari ini di pertemuan kali ini, di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar, dan semoga dengan adanya video ini saya dapat terus belajar untuk membuat program-program selanjutnya. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.